Halo, selamat siang. Kembali lagi kita bertemu ya. Saya Yandi, penyakit dalam dari Bengkulu. Kali ini kita akan berbicara mengenai penyakit diabetes mellitus, yaitu kencing manis ya. Yang sekarang ini diabetes mellitus makin banyak terjadi. Sebenarnya apa sih diabetes mellitus itu? Adalah suatu penyakit metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah disebabkan oleh gangguan produksi atau gangguan kerja insulin yang berperan untuk mengatur kadar gula darah, dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Nah, di sini bahayanya ya, bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke ginjal, ke mata, ke saraf, bahkan menyebabkan luka-luka ya. Jadi kita lihat kadang-kadang pasien dengan DM, lukanya ya yang sampai kadang-kadang bau, berlobang sampai diamputasi. Nah, sebenarnya pada dasarnya adalah insulin. Apakah insulin? Insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Beta pankreas itu menghasilkan dua hormon, ada alfa glukagon, beta pankreas. Nah, insulin ini berfungsi untuk memindahkan glukosa dalam darah ke sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Ya, jika tubuh tidak bisa menguraikan insulin secara efektif, maka terjadilah peningkatan ya, kadar gula darah meningkat. Jenis-jenis diabetes mellitus seperti kita ketahui, diabetes mellitus itu ada 3 macam. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, disebabkan karena reaksi autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh kita menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya membutuhkan insulin seumur hidup, dan biasanya pasien datang ke rumah sakit dengan keadaan penurunan kesadaran ya. Itu jadi sering pada anak-anak atau remaja datang dengan penurunan kesadaran. Kita periksa gula darahnya tinggi, bisa sampai 400, bisa sampai 500 high ya. Yang kedua adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini terjadi pada usia di atas 40 dengan ada komorbid, misalnya adanya genetik, ada obesitas, ada penyakit-penyakit lainnya ya. Terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup dan sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Lalu DM tipe 2 ini biasanya bisa diobati dengan obat-obat oral ya, nanti kita bicarakan. Lalu yang ketiga adalah DM gestasional, yaitu adalah gula darah tinggi terjadi selama kehamilan dan normal kembali setelah melahirkan. Jadi ibu hamil, gula darahnya tiba-tiba menjadi 300-400 dan itu harus diobati dengan injeksi. Tapi yang bagusnya setelah melahirkan gula darah normal. Tapi pada penelitian katanya DM gestasional ini akan bisa menjadi DM tipe 2 selanjutnya. Di penelitian terbaru dikatakan ada DM tipe lainnya, yaitu ada yang dikatakan MODY, mature onset diabetes. Jadi DM tipe 2 yang datangnya kecepatan, atau DM tipe 1 yang datangnya kelambatan. Itu nanti kita periksa lebih lanjut ya, karena itu masih dalam penelitian. Gejala-gejala ini yang paling kita pentingnya, karena kadang-kadang kita tidak merasakan, tiba-tiba terjadi aja pas diperiksa gula darah kita tinggi, yaitu jika seseorang merasa poliuri. Poliuri adalah kencing malam hari yang berlebihan ya. Jadi kencing kita biasanya kalau malam sehari ini bisa 3-4 kali bolak-balik pasiennya kencing. Atau polidipsi. Polidipsi itu rasa haus yang berlebihan, baru minum kok haus lagi, pengen minum lagi ya. Atau polipagi. Polipagi itu yaitu peningkatan nafsu makan. Jadi pasien makannya banyak tapi berat badannya menurun. Mestinya kan pasien dengan makan banyak berat badannya meningkat ya, ini malah menurun secara cepat. Lalu kelelahan.
kok sekarang jadi sering lelah ya, sering lemas, bisa jadi tanda-tanda DM-nya. Lalu penglihatan kabur, sekarang mata saya nggak jelas lagi, harus kita pikirkan adanya kencing manis. Lalu gatal-gatal yang disebabkan infeksi jamur yang berulang ya. Jadi kalau kita sering gatal-gatal, kita pikirkan salah satunya kenapa dari DM ini gula darah meningkat. Lalu penyembuhan luka yang lama, jadi kita kalau ada luka tapi jangan sembuhnya lama, harus kita pikirkan kenapa penyebabnya ini. Jangan-jangan DM, yuk kita periksa yuk. Pada dasarnya harus kita perhatikan jika timbul gejala ya. Oke, nanti kita lanjutkan mengenai DM ini di seri kedua, bagaimana terapinya, bagaimana pengobatannya, bagaimana pencegahannya. Ya, oke, dadah, salam sejahtera.